Halo, perkenalkan nama saya Elvesti Damegula, NRP 2242145. Langsung saja, judul pendekatan kontingensi. Pendahuluan. Dalam bidang manajemen dan kepemimpinan, pendekatan kontingensi menyatakan bahwa efektivitas suatu strategi atau gaya kepemimpinan sangat bergantung pada situasi dan kondisi tertentu. Dengan kata lain, tidak ada pendekatan universal yang selalu berhasil dalam setiap keadaan. Pendekatan ini menekankan perlunya fleksibilitas dan kemampuan adaptasi dalam menghadapi berbagai tantangan dan perubahan dalam lingkungan organisasi. Pentingnya pendekatan kontingensi muncul karena kompleksitas dan dinamika lingkungan bisnis modern yang terus berkembang. Rumusan masalah. Yang pertama, apa itu pendekatan kontingensi? Yang kedua, apa saja teori kontingensi? Yang ketiga, apa saja faktor-faktor situasional yang memengaruhi pilihan gaya kepemimpinan? Yang keempat, bagaimana kesimpulan dari pendekatan kontingensi? Pendekatan kontingensi. Pendekatan kontingensi adalah teori dalam manajemen dan kepemimpinan yang menyatakan bahwa tidak ada satu gaya kepemimpinan atau strategi organisasi yang paling efektif dalam semua situasi. Keputusan dan tindakan pemimpin harus disesuaikan dengan situasi spesifik, seperti karakteristik bawahan, sifat tugas, dan lingkungan kerja. Teori kontingensi. Yang pertama, model kontingensi Flader. Kedua, teori situasional Hersey-Blanchard. Yang ketiga, teori jalur tujuan. Model kontingensi adalah teori manajerial yang menyatakan bahwa tidak ada satu pendekatan terbaik dalam kepemimpinan atau pengambilan keputusan, melainkan efektivitas suatu strategi bergantung pada situasi tertentu. Model ini menekankan bahwa keberhasilan kepemimpinan atau organisasi dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan seperti struktur tugas, hubungan antara pemimpin dan anggota tim, serta tingkat wewenang yang dimiliki pemimpin. Terbagi atas 3 faktor, yaitu hubungan pemimpin anggota, itu seberapa besar kepercayaan dan rasa hormat anggota terhadap pemimpin. Yang kedua, struktur tugas, yaitu seberapa jelas dan terstruktur tugas yang harus dilakukan oleh anggota. Yang ketiga, kekuatan posisi, yaitu seberapa besar kekuasaan formal yang dimiliki oleh pemimpin. Teori situasional Hersey-Blanchard. Teori situasional Hersey-Blanchard adalah model kepemimpinan yang menekankan bahwa gaya kepemimpinan yang efektif tergantung pada tingkat kesiapan atau kematangan bawahan. Teori ini dikembangkan oleh Paul Hersey dan Ken Blanchard dan dikenal juga sebagai situational leadership model. Hersey-Blanchard mengidentifikasi 4 gaya kepemimpinan, yaitu yang pertama, chilling atau mengarah. Pemimpin memberikan instruksi yang jelas dan mengawasi ketat. Yang kedua, selling atau menjual. Pemimpin tetap mengarahkan, tetapi juga membangun motivasi dan kepercayaan diri. Yang ketiga, participating atau partisipasi. Pemimpin lebih banyak mendukung dan melibatkan bawahan dalam pengambilan keputusan. Berikutnya ada delegating, yaitu mendelegasi. Pemimpin memberikan kebebasan dan tanggung jawab penuh kepada bawahan. Teori jalur tujuan atau path goal theory. Teori jalur tujuan adalah teori kepemimpinan yang dikembangkan oleh Robert Haus pada tahun 1971 dan kemudian disempurnakan pada 1996. Teori ini berfokus pada bagaimana pemimpin dapat membantu bawahan mencapai tujuan mereka dengan memberikan arahan, dukungan, dan insentif yang sesuai. Teori gaya kepemimpinan mengidentifikasi 4 gaya kepemimpinan utama, yaitu yang pertama, kepemimpinan direktif. Pemimpin memberi arahan jelas dan mengawasi tugas secara ketat. Yang kedua, kepemimpinan suportif, yaitu pemimpin bersikap ramah dan menciptakan lingkungan kerja yang nyaman. Yang ketiga, kepemimpinan partisipatif. Pemimpin melibatkan bawahan dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, kepemimpinan berorientasi prestasi, yaitu pemimpin menetapkan target tinggi dan mendorong bawahan untuk mencapai performa terbaik. Faktor-faktor situasional yang memengaruhi pilihan gaya kepemimpinan. 1. Karakteristik bawahan, 2. Karakteristik tugas, dan 3. Lingkungan kerja. Karakteristik bawahan yaitu kemampuannya menyelesaikan tugas dan tingkat motivasi. Yang kedua, karakteristik tugas, menetapkan sifat pekerjaan yang dilakukan oleh individu atau tim dalam suatu organisasi. 3. Lingkungan kerja. Lingkungan kerja adalah segala sesuatu di sekitar karyawan yang dapat mempengaruhi cara mereka bekerja, baik secara fisik maupun psikologis. Kesimpulan, pendekatan kontingensi mengajarkan bahwa efektivitas kepemimpinan bergantung pada konteks dan situasi yang dihadapi, memerlukan fleksibilitas dari pemimpin untuk menyesuaikan gaya mereka. Thank you.